kita tuh udah terbiasa dengan sistem yang korup. Bahkan sejak dari bangku pendidikan sekolah. DPR itu atau perwakilan rakyat itu atau apapun pejabat-pejabat di atas sana itu adalah rata-rata masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata kita kurang, maka rata-rata pemimpin kita juga kurang. Oke, gue kembali lagi ke YouTube karena gue punya sesuatu yang gue mau omongin dan ini cukup panjang. Jadi kayaknya Instagram tidak bisa menampung keresahan ini ya. Mari gue mulai dengan betapa kita udah terbiasa marah ya. Ini marahnya udah marah banget, tapi udah terbiasa gitu. Marah dengan isu-isu tentang koruptor atau berita-berita tentang korupsi ya. Apalagi di belakangan ini itu korupsinya kayak dekat banget sama kita. Sesuatu yang dikorupsi itu dekat banget sama kita kayak Pertamina dan sebagainya. Dan kita jadi mikir kayak, kok bisa ya orang punya gaji sebanyak itu tapi masih aja korupsi, masih aja serakah gitu. Dan bahkan kecaman-kecaman dari masyarakat itu sampai di titik ekstrim di mana koruptor itu mau dihukum mati aja gitu biar kelar atau efek jerahnya itu benar-benar cerah. Bahkan presiden kita itu punya usul nanti si koruptornya akan ditempatkan di satu penjara khusus di pulau terpencil dikelilingin sama hiu. Kita lihat aja ya. Tapi maksud gua kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh udah terbiasa dengan sistem yang korup. Bahkan sejak dari bangku pendidikan sekolah. Perlu lo ketahui bahwa yang namanya korupsi kan nggak sekedar tentang kita nilai uang seseorang ya. Kadang-kadang mental korupsi itu dimulai dari sesuatu yang dekat banget sama kita. Sesuatu yang bahkan kadang-kadang kita anggap jadi biasa aja gitu. Dan ini dimulainya dari bangku sekolah. Beberapa contohnya misalnya kayak fenomena dongkrak nilai di sekolah, ya kan. Harusnya nilai ini anak let's say 50 di matematika, tapi karena ya sesuatu dan lain hal dinaikin jadi 80. Terus harusnya ini anak nggak bisa masuk di sekolah tertentu karena bukan zona lokasi rumahnya dia, tapi karena kuasa kekayaan dan segala macamnya dia jadi bisa masuk ke sana. Atau SNBP, nilai rapotnya didongkrak sedemikian rupa supaya nilainya tinggi banget dan kelihatan naik banget supaya dia bisa masuk ke universitas tertentu ya. Jadi hal-hal kayak gini itu sudah dimulai di sekolah dan anak-anak yang awalnya polos dan nggak tahu apa-apa tentang itu akhirnya punya mindset bahwa oh, gue nggak perlu terlalu usaha, yang penting bapak ibuku kaya. Jadi dia udah punya pola mindset yang seperti itu. Ini bukan sekedar omongan gue aja ya, tapi gue melihat gue punya banyak siswa SMP SMA, jenjang SMP SMA itu mereka udah tahu istilah orang dalam dan paham istilah orang dalam. Bedanya tahu sama paham apa? Kalau dia udah paham berarti dia ngerti cara kerjanya, bahwa ketika lo biasa aja atau nggak usaha sama sekali lo tuh tetap bisa mencapai sesuatu karena bapak ibu lo kaya, karena bapak ibu lo punya kuasa. Gue kasih satu cerita, gue punya siswa dulu di daerah gue ya, ada anak SMP dia mau masuk SMA gitu. Terus gue tanya, dia mau masuk SMA mana? Gue tanya gitu. Dia sebutlah salah satu SMA yang jadi SMA yang paling bagus di daerah itu, salah satu SMA paling bagus. Dan menurut penilaian gue pribadi, ini anak kayaknya nggak terlalu bisa akan masuk ke sana gitu. Dia dari zonasi rumahnya jauh banget dari sekolah. Terus kalau masuk dari jalur prestasi pun dia kurang gitu. Waktu gue tanya, oh masuk sana, gimana nanti daftarnya dan segala macam. Dia bilang ntar sekretaris ayah aku yang ngerjain. Asik. Kejadiannya juga udah jadi bahan obrolan di antara mereka. Gue sering banget mendengar di siswa-siswa gue ngomongin tentang perkara orang dalam. Oh kamu bisa masuk SMP ini? Iya kan bapak aku bla 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 bla. Kan ada om aku di sana, kan kakak aku udah dipindahin dari setahun yang lalu. Mereka udah paham sistem itu. Mungkin mereka ngerasa bahwa itu normal karena udah dicekokin dari kecil gitu, bahwa nggak apa-apa nih dengan cara kayak gini. Jadi ya dianggap normal-normal aja. Akhirnya dengan pola pikir yang kayak gini, anak-anak tuh udah nggak punya daya juang untuk ngelakuin sesuatu. Dan dia kejujurannya udah turun level gitu. Karena udah diajarin dari awal. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang-orang yang mau berjuang di jalan yang benar.
Cuman yang lebih miris lagi adalah ketika kita mau ngelakuin sesuatu dengan benar karena sistemnya udah bobrok dari sananya, ya kita mau nggak mau ikut serta nih dalam permainan yang nggak baik ini. Gue kasih lagi satu contoh. Gue kan pernah ada satu rapat ya sama guru-guru di sekolah gue yang sekarang. Sebagai konteks, ada 4 orang Indonesia termasuk gue, 4 atau 5? Atau 5? 5 orang Indonesia termasuk gue, 2 orang asing, 1 guru, partner gue juga, sama 1 yang punya sekolahnya. Dan mostly anak-anak yang ada di sekolah gue adalah orang asing gitu, gue lah gitu ya. Terus mereka ada di jenjang SMP dan SMA. Dan yang kita bahas saat itu adalah boleh nggak ya anak ini pakai motor ke sekolah. Terus dari hasil rapat kita bilang, oh boleh. Terus ditanya, tapi mereka udah punya license nggak? License Indonesia nggak? Atau punya SIM Indonesia nggak? Terus kata yang punya sekolah, don't worry, just pay. Kata gitu. Bayar aja. Terus gue sebagai warga Indonesia kan, gue membela ya bangsa saya dengan kayak, tidak. Bangsa ini tidak seperti itu. Tapi kan kenyataannya emang kayak gitu. Dan gue tanya anak yang bersangkutan, si bule anak yang mau bikin SIM Indonesia, gue tanya, lu bayar berapa gitu? 1.5 million kata dia. Jadi dia bikin SIM C untuk yang orang asing, dia bayar 1,5 juta. Dan masalah SIM bayar itu udah jadi biasa guys. Pada akhirnya lu ikut juga sama sistem yang salah itu gitu. Dan satu hal yang paling gak enak dari semua sistem yang rusak ini adalah orang-orang yang awalnya mau berada di jalan yang benar, makin banyak yang ngerasa kayak, oh gue kalau jujur-jujur mulu nggak menang nih gue di dunia ini gitu. Akhirnya banyak yang melimpir juga ke, ya udah gue ikutin nih cara main yang diminta sama negara ini gitu kan. Tapi nggak bisa lu pungkiri ya kan tetap ada orang-orang yang mau, nggak, gue harus bertahan dengan cara yang baik gitu misalkan. Tapi ya balik lagi ada konsekuensinya gitu. Lu pikir kenapa kita susah dapat kerja di Indonesia? Ya karena ketika lu mau dapat kerja, posisi lu udah diambil duluan sama orang-orang yang punya kuasa gitu. Atau ketika lu mau masuk ke sekolah tertentu yang harusnya lu punya kuota di sana, tapi keambil juga sama anak-anak yang bapak ibunya udah punya orang dalam di sana juga. Dan anehnya lagi gini, ketika kita dapat sesuatu di jalan yang benar, orang itu dianggap aneh. Kayak misalnya, gua dulu waktu gua masih di Lombok, gua dapat kerja di salah satu SMA yang punya reputasi yang baik. Dianggap salah satu SMA terbaik lah di sana. Gue di sana apply jadi guru honorer, tapi gue diterimanya sebagai laboran atau orang yang kerja di laboratorium. Setiap gue ditanya sama orang-orang, terus gue jawab kerja di mana, gue sebut nama SMA itu, oh SMA ini. Pasti yang ditanya, oh siapa yang masukin? Gue kayak, siapa yang harus masukin saya? Ada juga kalimat lain yang bilang kayak, kenal siapa di sana gitu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan bahwa lu masuk sana berarti lu kenal orang dalam gitu. Kalau enggak jadi aneh. Jadi gue ketika ngejelasin, enggak, ya masukin lamaran aja gitu. Mereka tuh kayak, oh bisa ya? Ya bisa. Bukankah harusnya seperti itu? Nah jadi hal-hal yang seharusnya benar dianggap jadi aneh gitu. Sekarang kalau kita tarik akar permasalahan itu ternyata dimulai mental no integritas dan no meritokrasi ini dari bangku sekolah. Lu nggak akan heran ketika mereka punya wewenang yang lebih besar, mereka punya jabatan yang lebih besar. Mereka sanggup melakukan hal-hal yang menurut kita, kok tega sih gitu. Bayangin lu dari awal, dari lu masih kecil, apa yang lu minta, lu dapat gitu. Apa yang lu mau, lu dapat. I want it, I get it. I want it, I get it gitu. Dan ketika lu pada satu titik di puncak kekuasaan dengan cara kerjaan seperti itu terus, ya tega itu adalah hal yang biasa gitu loh. Itu normal menurut lo. Kebayang nggak maksudnya? Jadi jangan heran lagi ketika misalkan ada orang-orang yang korupsinya kayak nggak ngotak gitu loh. Tapi itu udah terbentuk sejak kecil dan itu masih berlangsung sampai itu yang paling miris. Praktek dongkrak nilai masih berlangsung sampai sekarang. Praktek penaikan nilai rapat untuk SNBP masih ada. Belum lagi praktek-praktek di luar dunia pendidikan itu masih kencang banget. Cuman masalahnya itu bukan salah guru. Nah ini nih yang perlu dikoreksi. Guru tuh nggak punya power guys. Guru tuh nggak punya power untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Misal lo bilang, iya guru sih dongkrak-dongkrak nilai. Guru disuruh. Kan gue bilang, orang-orang yang mau berada di jalan yang benar nggak bisa belok. Karena sistem memaksa dia untuk melakukan hal itu. Ada banyak guru yang nggak rela
nilai 70 tuh dikasih di anak tertentu, lu komen buru-buru ya, yang nggak ikhlas memberikan nilai tertentu ke anak-anak karena lu tahu kelakuannya kayak gimana, lu tahu kemampuannya kayak gimana, lu tulis di kolom komentar. Curhat deh lu di sini. Guru nggak mau ngedongkrak nilai siswa supaya dia bisa masuk SNBP. Tapi sekolah menuntut mereka supaya dari semester 1 sampai semester 5 nilainya meningkat terus. Ada banyak ketidakikhlasan saat guru menginput nilai. Karena gue punya banyak teman guru, gue punya banyak murid yang curhat tentang itu. Jadi gue tahu data gue tidak hanya dari satu sekolah gitu. Dan lu juga bisa lihat di banyak artikel, bukan hanya di daerah gue ternyata melakukan hal yang sama. Ya terus pertanyaan sekarang supaya hal ini tidak terjadi di sekolah dan tidak terbentuk mindset seperti itu kayak apa? Ya balik lagi, bahwa orang yang punya kekuasaan tertinggi sekarang yang punya power untuk mengubah sistemnya. Misalnya kalau di dunia pendidikan, di rapot biar nggak dongkrak-dongkrak nilai. Kalau emang rapot sekarang digunakan tidak sebagai penentu kelulusan, ya udah taruh aja seadanya gitu. Oh nggak dipakai juga misalnya nih. Atau kalau misalkan ada yang bilang lah, tapi itu kan nanti mau dipakai untuk SNBP misalnya untuk yang SMA ya. Untuk yang SMA dipakai SNBP. Ya udah kalau emang itu digunakan untuk SNBP maka jangan hanya berpatokan pada nilai rapot saja. Karena kalau misalnya kita belajar dari negara lain yang pendidikannya udah maju, kayak Korea Selatan misalnya, mereka punya jalur yang sama kayak SNBP, jalur prestasi, pakai nilai rapot. Tapi bukan cuma nilai rapot, akan ada wawancara silangnya juga. Akan ada audit bahkan untuk sekolah-sekolah yang kelihatannya mencurigakan. Jadi kalau misalkan di Korea Selatan itu ada satu sekolah yang nilai raportnya bagus semua untuk siswanya, itu justru dijadikan red flag dan akan diaudit secara langsung. Oh bisa murid lu pintar semua? Ini aneh, anomali gitu. Dianggap anomali yang hal-hal seperti itu. Kemudian ada wawancara silangnya. Jadi kalau secara raport misalnya dia bagus, nanti akan dipanggil lagi. Kemudian dicari prestasi-prestasi lainnya. Lo katanya pernah bikin isi ya tentang ini. Coba jelasin isinya. Kalau dia nggak bisa jelasin itu, maka akan dieliminasi lagi. Jadi jalur prestasi itu benar-benar dilihat prestasinya. Maka kalau dari sini, anak-anak dipaksa untuk bekerja keras sesuai sama integritas mereka atau sesuai sama kemampuan mereka, meritokrasi mereka, ya udah mereka akan terpaksa juga kan melakukan hal yang itu, gitu loh. Nah sekarang di Indonesia tuh kasusnya yang dipaksa itu adalah dipaksa melakukan jalan yang salah gitu. Masalah gongnya sekarang adalah gimana kalau misalkan orang-orang yang harusnya tadi punya kuasa untuk memperbaiki sistem yang rusak ini justru malah merusak sistemnya atau pada level tertentu justru malah mencontohkan cara yang salah misalnya itu. Maka itu akan jadi bahan refleksi buat kita karena pada akhirnya kita sebagai rakyat di Indonesia akan memilih orang-orang itu nantinya. Jadi sekarang kalau kelihatan misalnya refleksinya, oh ternyata orang-orang yang punya kuasa tuh punya pengaruh langsung ya ke hidup gua, punya pengaruh langsung ya ke seharian gua gitu. Ternyata orang-orang seperti itu yang memaksa gua untuk berada di jalan yang salah misalnya kayak guru-guru yang harus memperbaiki nilai raport anak-anaknya gitu, padahal nggak sesuai. Jadi dari sana kita bisa sadar bahwa memilih seseorang yang akan mewakilkan kita itu sangat penting perannya, sangat harus kita analisis nih, ini orang layak nggak tuh, ini orang bisa nggak dipercaya untuk memperbaiki sistemnya. Jadi pada akhirnya itu balik lagi ke kita. Tapi kan ini sedikit tidak akan menjadi lingkaran setan juga. Kalau misalkan masyarakatnya kurang mau memperbanyak pengetahuannya tentang hal-hal tertentu ya, maka itu juga akan mempengaruhi pilihannya. Atau gampangnya gini deh, DPR itu atau perwakilan rakyat itu atau apapun pejabat-pejabat di atas sana itu adalah rata-rata masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata kita kurang, maka rata-rata pemimpin kita juga kurang. Makanya yang perlu kita bangun sekarang kalau buat orang-orang yang sudah wake up ya dari segala hal atau punya pengetahuan lebih, yaudah itu kita sebarkan nih. Kalau di gua, cara gua adalah dengan membuat video-video ini. Mungkin kalau lo adalah guru, lo bisa memberikan pendidikan yang lebih baik ke murid-muridnya karena itu krusial. Lo bisa mungkin mengajak diskusi tentang bahwa semua hal yang terjadi di Indonesia nih satu sama lain itu berpengaruh loh, walaupun rasanya kayak jauh banget, ternyata itu berpengaruh banget. Jadi itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut dengan siswa-siswanya,
betapa pentingnya integritas, betapa pentingnya meritokrasi, betapa pentingnya mindset lo dari lu masuk sekolah tuh ke bawah sampai lo kerja nanti. Jadi kalau misalkan ada hal-hal baik yang masih bisa kita lakukan, ya dilakukan aja. Dan memperluas pengetahuan orang tentang satu hal itu juga bagian dari cara kita memperbaiki bangsa ini. Hopefully ya. Terima kasih udah effort banget nonton video ini sampai akhir. Lu adalah bukti bahwa masih ada orang yang ke YouTube bukan cuma nyari hiburan doang, tapi masih pengen nyari insight-insight kecil untuk bisa upgrade diri. Effort dari lu adalah support buat gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan selain nontonin sampai habis dan share video ini, lu juga bisa support gue dengan traktir gue kopi secara online. Mulai dari 10.000 aja lu udah bisa bikin gue lebih semangat lagi untuk terus ngulik-ngulik konten-konten baik yang bisa kita omongin secara baik, Mbak.